Ayo anggota jangan mengumpul. Seluruh peserta aksi tetap menjaga jarak, jangan lancar. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah mempertemukan kami dalam satu kebersamaan, dalam satu semangat untuk bagaimana kami menuntut tentang sebuah kebenaran. Engkau yang mengarahkan kami, Engkau yang memberikan kebenaran bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau berkenan memberkati kami hari ini, dari kami peserta, seluruh aparat penegak hukum, dari kepolisian, dari pemimpin. Kami mau berpasrah, mau menyerahkan kegiatan kami hari ini Tuhan, hanya dalam perkenan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lembumu rintulu. Adanya masjid Padepuna, saya minta sesuaikan dengan ketentuan protokol kesehatan. Jangan sampai nanti rekan-rekan semuanya di klaster baru di sini, ya. Kita sudah kasih kesempatan, silahkan gunakan aspirasi ini dengan santun, kemudian tetap jaga persatuan dan kesatuan. Negara kita negara hukum, dan saya di sini sebagai Kapolres, ya, menjamin hukum akan tetap terpelihara di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut. Jadi saya minta kita saling menghormati. Kemudian untuk waktu pelaksanaan demo, saya kasih batas waktu 30 menit.
dilaksanakan dengan tertib dan teratur. Terima kasih. Yang menghendaki keadilan, kebenaran ditegakkan di tanah Porodisa terkait dengan adanya kisru pilkada Talaut yang bagi kami dianggap dilaksanakan secara tidak konstitusional. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan Mahkamah Agung sebagai lembaga pemutus telah dilanggar oleh Menteri Dalam Negeri. Maka kami datang hari ini menyuarakan, meminta kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan sebagai satu lembaga representasi dari masyarakat, sebagai lembaga yang menerima aspirasi, mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kami, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengeluarkan surat perintah pengawasan untuk pelaksanaan putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap Mendagri yang diabaikan, dipertegas dan disusul dengan putusan surat kepada Presiden untuk memerintahkan Mendagri. Ini sebagai wujud bahwa ada ketidakadilan. Justru itu kami meminta supaya aspirasi kami ini bisa dibawa kepada Bapak yang terhormat Bapak Presiden supaya boleh menegakkan hukum di tanah Porodisa. Begitu dari saya, dari sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Yang terhormat Bapak Kapolres Kabupaten Kepulauan Talaut bersama jajaran boleh bersama-sama dengan kami dalam mengawal bersama-sama kami Aliansi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut Pro Keadilan. Oleh karena itu salut dan bangga kepada Pak Kapolres bersama jajaran boleh bersama-sama di tempat ini. Kami ada di tempat ini, kami minta ditemui oleh anggota DPRD Kabupaten Talaut atau maupun pimpinan anggota DPRD Talaut. Penyampaian aspirasi ini tidaklah berguna ketika tidak ada representasi dari masyarakat Kabupaten Talaut untuk menerima kami yang ada di tempat ini. Merdeka! 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 Oleh karena itu kami mohon kepada yang terhormat anggota DPR boleh menerima kami, dan kami minta penyampaian aspirasi ini kami tidak akan hengkang dari tempat ini ketika kami belum ditemui. Dan kami juga minta kepada anggota DPR setelah aspirasi ini boleh mempergunakan hak interpelasi, ya, untuk menggunakan hak interpelasi dan menyampaikan aspirasi ini secara langsung kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, bahwa di Talaut hari ini putusan Mahkamah Agung nomor 584 6 Desember tahun 2019 tidak pernah diindahkan oleh Mendagri. Tidak pernah diindahkan oleh Mendagri. Oleh karena itu kami sebagai masyarakat Kabupaten Talaut merasa bahwa tidak ada satupun warga negara yang tidak taat dan tunduk pada putusan pengadilan. Tidak ada satupun warga negara yang tunduk pada putusan pengadilan. Kami bangga memiliki Kapolri Republik Indonesia yang adalah lulusan terbaik dari Akademi Kepolisian Republik Indonesia, yang sebelum menjabat Kapolri beliau adalah sebagai Mendagri, maksud saya sebagai Mendagri, pernah menjabat sebagai Kapolri. Artinya beliau adalah salah satu penegak hukum. Oleh karena itu kami minta, karena melalui surat pengawasan pertama, surat pengawasan kedua yang ditujukan kepada Presiden, surat pengawasan kedua tanggal 18 September 2020 belum juga diindahkan oleh Menteri. Oleh karena itu hari ini kami minta kepada perwakilan DPRD Kabupaten Talaut untuk segera membuat pansus untuk merekomendasikan aspirasi ini kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu yang terhormat Pak Kapolres, bahwa kami minta maaf sebesar-besarnya, kami tidak akan hengkang dari tempat ini
ketika kami tidak ditemui oleh anggota DPR atau pimpinan DPR. Ya kawan-kawan, setuju? Setuju? Ya, ini penyampaian kami. Sekali lagi, tidak ada warga negara yang tidak taat pada putusan hukum. Hukum harus ditegakkan. Hukum harus kita junjung tinggi. Dan kami bangga dengan Pak Presiden, bahwa Pak Presiden telah memberikan contoh yang baik, di mana pada beberapa bulan yang lalu dia tidak melakukan, bahkan terkait dengan putusan Mahkamah Agung, dia langsung melaksanakan putusan Mahkamah Agung, di mana salah satu anggota KPU langsung diberhentikan oleh Bapak Presiden. Oleh karena itu, kami minta sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bahwa ketika kepala daerah sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sebetulnya melalui Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia, kami akan membacakan secara runut, secara terinci yang menjadi tuntutan dari Aliansi Masyarakat Perbatasan Pro Supremasi Hukum. 1. Meminta kepada DPRD sebagai representasi rakyat untuk menggunakan hak interpelasi, meminta Presiden untuk memerintahkan Mendagri segera melaksanakan putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung nomor 584/2019 tertanggal 6 Desember 2019 yang sudah berkekuatan hukum tetap. 2. Tidak mengakui pemerintahan dari Dr. Eli Lasut dan Dr. Andus Mokhtar Arunde Prapaga sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut karena jabatan tersebut melanggar konstitusi, melanggar Undang-Undang 23 tahun 2014, junto Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 3. Mendesak Dr. Eli Lasut dan Dr. Andus Mokhtar Arunde Prapaga untuk segera mundur dari jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena cacat formal. 4. Mendesak Mendagri untuk segera melaksanakan putusan Pengadilan Tingkat Kasasi nomor 584/2019 tertanggal 6 Desember 2019 yang sudah berkekuatan hukum tetap. 5. Meminta kepada Presiden untuk bertindak secara tegas terhadap para pelaku maladministrasi di Kemendagri. Demikian aspirasi kami. Mungkin dari anggota Dewan, aspirasi kami mengeluarkan rekomendasi bahwa di tanah Talaut, di tanah Prodisa terdapat penolakan terhadap pemerintahan Dr. Eli Lasut Bupati dan Bapak Dr. Andus Mokhtar Prapaga sebagai Wakil Bupati yang dianggap telah melanggar konstitusi. Yang kedua, kami memohon kepada anggota Dewan yang terhormat supaya aspirasi kami dibawa, supaya DPR boleh menggunakan hak interpelasinya untuk mengklarifikasi terkait persoalan ini. Demikian permintaan kami. Kami memohon rekomendasi bahwa di sini di tanah Prodisa sudah ada kegiatan aksi damai yang menolak adanya Bupati dan Wakil Bupati di tanah Talaut. Yang terhormat, terima kasih kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut, Sri Kandi Kabupaten Kepulauan Talaut, boleh menerima masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut dalam menyampaikan aspirasi, dan kami dengan hormat minta kepada anggota DPR untuk segera dibuat tanda terima secara resmi oleh lembaga ini supaya ini boleh menjadi pegangan kami. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR yang sudah bersama-sama, Pak Kapolres, Pak Kapolsek dan jajaran boleh bersama-sama kami dalam penyampaian aspirasi ini. Kami sekali lagi tetap menjaga tanah ini adalah tanah kita semua. Kami tidak ingin ada di tempat ini ada pertikaian, ada perpecahan. Kami sangat menjunjung tinggi dan menghormati, menghargai tugas dari aparat kepolisian.
Oleh karena itu tidak perlu ragu ketika kami ada pembatasan oleh bapak-bapak kepolisian. Karena mohon maaf Pak Kapolres, berdasarkan informasi yang kami terima bahwa ada di daerah-daerah tertentu ada oknum polisi yang masuk keluar rumah mengintimidasi warga untuk tidak menghadiri acara aksi damai hari ini. Oleh karena itu kami sudah mendokumentasikan ada berapa oknum ini. Kami akan membuat laporan juga kepada pimpinan Pak Kapolres untuk jika ada oknum-oknum anggota polisi yang punya mental seperti ini. Oleh karena itu kami yang sama mungkin di tempat ini. Demikian penyampaian. Mungkin ada teman-teman yang lain wartawan yang boleh bersama-sama meliput jalannya aksi damai ini. Kami yakin 60% dari warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Itu kami jamin, karena 60%, 65% warga masyarakat Kabupaten Talaut ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Demikian penyampaian ini, kami sampaikan terima kasih. Merdeka! 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 Sanjiade! Sanjiade! Terima kasih. Ini anggota dewan yang lain pada kemana semua ini? Kurang tahu saya. Sudah mencoba untuk menghubungi tapi kayaknya dengan berbagai kegiatan. Iya, siap. Tunggu sedikit. Yang sudah tidak ada kepentingan agar meninggalkan area. Pegawai negeri sipil kembali ke ruangannya masing-masing untuk bekerja. Masyarakat untuk bubar. Hal-hal yang perlu disampaikan. Ya, pertama kan putusan Mahkamah Agung sudah jelas. Putusan nomor 584 tanggal 6 Desember 2019. Satpol PP Itu sudah dibubarkan jelas akan dan dilanjutkan inkrah. pimpinan. Kemudian yang kedua adalah surat pengawasan terkait putusan yang dimaksud. Itu ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, tapi Menteri Dalam Negeri itu tidak mengindahkan putusan itu. Nah, yang kedua adalah surat pengawasan kedua oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 September 2020 itu juga sama ditujukan kepada Presiden. Oleh karena itu hari ini putusan ada pada di meja Presiden karena sudah ada surat putusan pengawasan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu hari ini kami mendesak kepada lembaga terhormat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut segera menggunakan hak interpelasi atau menyampaikan aspirasi ini kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Itu. Kira-kira demikian.